Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Eka Aryan Samudra dengan NIM 2210417742. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan supply chain management dan logistik management serta pengertian proses tahapan dan tujuan dalam bisnis manajemen, peran supply chain management dalam industri kuliner, dan yang terakhir itu ada konsep dasar supply chain management, elemen supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Baik, berikut videonya. Yang pertama ini ada perbedaan logistik management dan supply chain management. Menurut Indrajit tahun 2002, persamaan supply chain management dan logistik manajemen itu sebagai berikut. 1. Kesamaan dalam pengelolaan arus barang atau jasa. 2. Kesamaan dalam mengelola pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Yang ketiga, kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Di sini juga ada menurut Bugos tahun 2004 mengungkapkan perbedaan antara supply chain management itu dan logistik management sebagai berikut. Logistik manajemen itu lebih berfokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan fokus supply chain management itu untuk memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi pemasaran, pengembangan, produk baru, keuangan, dan layanan konsumen. Pengertian supply chain management yaitu kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengelolaan barang mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Proses tahapan supply chain management yang pertama itu customer. Tahap pertama ini mulai manajemen rantai pasokan berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Yang ketiga ada purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasokan itu pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. Yang keempat ada inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Selanjutnya ada produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Yang terakhir ada pengiriman. Tahap ini merupakan bagian yang akhir dari manajemen rantai pasokan. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai dengan pengiriman yang diminta. Selanjutnya ada tujuan dalam bisnis SCM. 1. Menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. 2. Menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dan yang keempat, menenangkan persaingan pasar. Peran supply chain management di industri kuliner. Ada 4 peran penting supply chain management di industri kuliner, yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini ada 2 fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada demand planning, bagaimana suatu perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing. Yang kedua ada supply planning, perencanaan di atas seberapa banyak bahan baku yang diperlukan serta material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan konsumen.
Yang kedua ini ada pengadaan, yaitu peran supply chain management. Ini memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan, hal-hal yang perlu dikelola termasuk proses pencairan supplier dengan harga yang paling kompetitif, proses negosiasi harga, proses pemesanan, pembelian sampai penerimaan barang dari supplier. Yang ketiga ada produksi, pembuatan produk akhir yang perlu dikelola, misalnya bagaimana standar produksi di dapur atau berapa tingkat kematangan yang pas, dan bagaimana proses pengecekan kualitas atas produk jadi untuk menjaga citra rasa dan kepuasan konsumen. Yang keempat ada pengantaran. Peran terakhir supply chain management yang juga sama pentingnya adalah pengantaran. Untuk bisnis kuliner yang baru memiliki satu cabang, bisa jadi hal ini belum terlalu relevan. Tapi untuk bisnis kuliner yang memiliki beberapa atau banyak fungsi, ini harus diperhatikan dengan baik. Misalnya, jika memiliki central kitchen atau ghost kitchen, sehingga harus mengirimkan produk ke cabang-cabang tersebut, baik untuk dalam bentuk jadi maupun setengah jadi. Yang selanjutnya ada elemen SCM, yaitu pendekatan terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring aliran barang, jasa, informasi, dan dana dari pemasok hingga konsumen akhir. Konsep dasar SCM sendiri mencakup pemasok, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen untuk produksi. Terus produsen, pihak yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya ada distributor, pihak yang mengelola penyimpanan, pengiriman, dan distribusi ke berbagai pasar. Selanjutnya ada pelanggan, pihak yang membeli dan mengonsumsi produk akhir. Selanjutnya ada informasi, aliran dana, dan informasi yang mendukung pengembalian keputusan dalam rantai pasokan. Elemen SCM itu sendiri adalah kunci dalam kesuksesan bisnis modern karena membantu organisasi untuk mengurangi biaya, meningkatnya efisiensi, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Proses bisnis supply chain management itu proses bisnis manajemen rantai pasokan melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan pergerakan barang dari produsen hingga konsumen berjalan lancar. Proses ini dapat bervariasi berdasarkan jenis industri dan ukuran bisnis. Manajemen rantai pasokan yang efektif membantu perusahaan mengoptimalkan biaya, meningkatkan efisien, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Berikut ada tahapan utama dalam proses bisnis, yaitu 1. Perencanaan, pengadaan, produksi, persediaan, distribusi, logistik, pelayanan pelanggan, pengukuran kinerja, pengembangan, dan yang terakhir ada manajemen risiko. Middle finger in the air, no fist pump. Me, Shawnee Wiz, got this bitch jump.